Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan, kita curahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatul ujub dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimahullah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Sumarah. Mudah-mudahan beliau senantiasa dilindungi, dijaga oleh Allah, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita membahas kitab Kifayatul Akhyar, kitab fikih mazhab Syafi'i. Untuk itu marilah kita sama-sama simak, kita sama-sama perdengarkan uraian hikmah yang akan beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang barokah, yang bermanfaat buat dunia dan akhirat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Apabila nanti ada yang kurang jelas dari jemaah, silahkan bisa dipertanyakan di akhir taklim. Begitu kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Sumarah kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Salamullah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi hum ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum wa in kuntum fi burujin musyayyada. Qala aidan fi ayatin ukhra, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal mukhtaram, para sesepuh, para bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ketua DKM, Bapak Ketua RT, pengumuman kepada segenap hadirin jamaah salat maghrib yang berada di Masjid Raudhatul Jannah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru lillah. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita, mempertemukan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, sekaligus dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dalam rangka thalabul ilmi fardhah. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di majelis ta'lim ini menjadikan satu sababiyah dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokah ilmu, barokah majelis ta'lim, mudah-mudahan hidup kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti tatkala ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua akan mendapat derajat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, langsung saja malam ini kita bersama-sama tafaqquh fiddin. Artinya belajar bareng-bareng memahami ilmu agama Islam. Adapun materi yang kita bahas
yang kita kaji malam ini mengkaji mengenai wa yalzamu fil mayyit arba'atu asya. Malam ini membahas mengenai bab mayit, karena yang hadir ini semua calon mayit, yang ngobrol terus calon mati. Ini yang hadir semua bakal mati. Namun sisi lain kadang-kadang kita belum sadar, hidup di dunia ini belum sadar bahwa nanti kita begitu menghadap Allah, masuk ke alam kubur, di sana nanti kita belum punya bekal sama sekali. Yang tadinya di dunia ini kita hidupnya nikmat, penuh dengan materi, mungkin juga penuh dengan amalia, namun karena tidak bisa menjaga amalnya, lalu amalnya habis, begitu menghadap Allah di alam kubur, jadi nista hidup kita sia-sia sengsara di alam kubur. Dan yang begini banyak yang terjadi. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani menjelaskan dalam kitabnya, penyesalan ahli kubur yang paling banyak itu karena gara-gara waktu di dunia, waktu hidup itu tidak mau hadir di majelis taklim. Ini penyesalan yang paling banyak. Kenapa? Karena paling mudah, paling gampang nyari pahala itu di majelis taklim. Jangan kalau matanya dibuka oleh Allah, ini adalah raudhah min riyadil jannah. Ini taman surga. Bukan masjid raudhah, bukan, tapi ini taman surga. Kalau sampai dari rumah ditanya mau kemana Pak? Saya mau ke taman surga. Sampai dari rumah mau ngaji, ditanya sama istri, Pak mau kemana? Mau ke taman surga. Apa? Nunggu mati dulu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mari kita bahas. Sampai merungono ya. Dengerin saya bicara, dengerin saya membaca kitab. Biar jenengan paham, biar jenengan ngerti, biar ilmunya masuk ke dalam sanu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yalzamu fil mayyit arba'atu asya' ghusluhu wa takfinuhu was-salatu alayhi wa dafnuhu. La khilafa anna al-mayyit al-muslim yalzamu an-nas al-qiyam bi amrihi ay bi umuri fi hadhihi al-arba' wa lam qiyam bi hadhihi al-arba' fardhu kifayah bil ijma' dzakarahu ar-Rafi'i wan Nawawi wa ghayruhuma. Wa fihi syai'un wal farqu baina fardhu kifayah wa fardhu 'ain anna al-khitab fi fardhu kifayah ay fi fardhu 'ain yata'allaq bi kulli wahid bi'ilmi as-salawatil khams. Wa amma fardhu kifayah fa huwa alladhi yatanawwal fardhan ghayra mu'ayyan kal jihad. Wa summiya fardhu kifayah li'anna fi'lal ba'dhi kafun fi tahsilil maqsud idza urifat hada famata tahaqqaq mautul muslim ustuhibba al-badarah ila tajhizihi. Shadaqallahu alaihi radhiyallahu anhu.
Hadirin rahimakumullah, materi yang kita bahas malam ini adalah khusus mengenai bab mayit atau bab jenazah. Sebelum kita bahas, perlu kita pahami setiap mayitnya orang muslim, mau Islamnya KTP, mau Islamnya munafik, mau Islamnya sempurna, mau Islamnya salih, mau Islamnya fasik, selama itu mereknya muslim, maka wajib untuk diurus. Jangan terjadi atau jangan seperti perkara yang terjadi tahun-tahun yang lalu. Apa itu? Matinya teroris, matinya orang yang kena wabah COVID, lalu banyak warga yang menolak. Matinya teroris, banyak warga yang menolak. Ini namanya pendapat pemikiran yang keliru. Selama itu muslim dan itu berwujud manusia, wajib. Selama itu mereknya muslim, selama itu manusia, wajib, walaupun dia kena wabah, walaupun mati karena COVID. Inilah yang menjadi dasar hukum fardu kifayah. Fardu kifayah definisinya adalah, atau takrifnya, pengertiannya, apabila ada jenazah atau mayit, maka semua muslim berkewajiban untuk mengurusnya. Tapi kok salah satu sudah ada yang ngurus, maka yang lain gugur kewajiban. Itulah fardu kifayah. Satu saja yang sudah bergerak, contoh satu RW ada 400 kakak, satu kakak sudah ngurus, berarti yang lain sudah gugur kewajiban. Tapi kalau semuanya menolak, maka semua satu lingkungan itu kena dampak dosa besar. Sekalipun maling tetap, sekalipun itu garong, penjahat, tetap sama. Nanti berkembang. Yang matinya seperti ini wajib disolati apa tidak? Matinya jahli, matinya garong, matinya orang yang lagi minum, wajib apa tidak? Nanti berkembang hukumnya. Pada prinsipnya dulu, setiap muslim yang mati akan jatuhlah fardu kifayah. Yalzamu fil mayyit arba'atu asya'. Apabila ada manusia yang mati, maka wajib untuk melaksanakan 4 perkara. Pertama adalah ghusluhu, wajib untuk memandikan. Memandikan ini caranya, teorinya bagaimana? Dalam kitab kifayah dijelaskan, waqalilu, minimal cara memandikan mayit ini minimal cara memandikan mayit itu membasahi sekujur badan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, persis kayak orang kondisi janabah. Karena mati itu hakikatnya juga janabah. Makanya kenapa wajib mandi? Karena kondisi mayit itu adalah janabah. Penelitian Imam Rafi'i, kenapa dikatakan janabah? Karena banyak orang meninggal itu mengeluarkan mani tidak berasa. Itu penelitian beliau, Pak. Loh kok begitu? Ya saking sakitnya nahan rasa
sini. Kembali tadi, saking sakitnya menahan rasa sakaratul maut tadi. Maka kembali tadi, jenazah itu hukumnya janabah. Maka minimal cara memandikannya adalah membasahi takmimu kulli jasadi, membasahi sekujur badan dari ujung rambut sampai ujung. Ini minimal. Terus wa ghalibuhu, sedangnya setelah membasahi sekujur badan, maka wa ghalibuhu disunnahkannya untuk mengulang sampai 3 kali. Terus cara memandikannya ini apakah digosok pakai tangan atau cukup pakai selang saja? Kan begitu. Nah, pengalaman di rumah sakit tidak sedikit orang yang memandikan mayit kayak nyuci motor. Nah, ya. Jadi udah mayitnya, masya Allah. Makanya kalau kembali seperti dawuhnya Imam Rafi'i, kalau dimandikan di rumah sakit, alangkah afdolnya sampai ke rumah diulang lagi. Bukan tidak percaya, bukan, untuk meyakinkan kondisi jenazah, alangkah baiknya keluarga yang memandikannya. Kok keluarga nggak mau? Sanak famili nggak mampu, nggak mau, baru nanti lingkungan. Kembali tadi, sedangnya diulang sampai 3 kali. Terus yang terakhir, yang paling baik, afdal. Yang paling afdal itu adalah memandikan mayit, semua lubang-lubang yang tembus harus terbasahi air. Itu harus dilopok, kuping harus dilopok, termasuk kemaluan harus dilopok, dubur diperiksa, maka dimiringin. Nah, memandikannya ini harus menggunakan air yang suci dan mensuci. Maka apabila pakai tembor, pakai ember, jangan embernya di bawah meja. Otomatis pasti itu menjadi mustahil. Terus gimana Pak? Ember dan alat yang tadi harus minimalnya sama dengan meja yang buat memandikan mayit. Nah, ini yang menjadi kasus di perumahan, sering sekali tidak dikontrol. Memandikan jenazah, airnya menggunakan air yang mustahil. Kenapa? Naruhnya ember di bawah meja. Sudah otomatis begitu diambil satu gayung, diguyurkan lagi, nyiprat ke situ lagi, dengan ambil lagi, diguyurkan lagi, berulang-ulang. Itu namanya mustahil. Nah, kalau mustahil bagaimana? Kalau mustahil memandikannya tidak sah, sampai dituntut sama mayitnya, kurang ajar ya Pak RT, mengadu siapa yang ada ini. Cuman dia nggak bisa ngomong. Protes itu mayit. Bahkan Imam Ghazali menjelaskan, memandikan mayit itu satu, etikanya jangan ngobrol. Sekalipun dia cacat, sekalipun contoh meninggalnya punya rahasia, jangan ngobrol. Mandi ini ada bekas taponya ini. Ini bekas apa? Ini namanya menghujat mayit. Sekalipun mohon maaf nih, matinya karena minum, jangan sampai mandi.
Jangan ngungkit jeleknya mayit. Jangan, ini rahasia. Apa resikonya? Resikonya bagi mayit terbeban. Jangan juga dosa. Jadi menghibah bukan hanya kepada orang hidup, orang sudah mati juga. Contoh di umpama matinya umpama, mohon maaf, banyak utang. Jangan sampai terus, utangku dibayar tuh mati sih. Jangan. Nanti utang boleh diambil berkati Pak. Sama siapa? Ahli waris. Yang masih hidup. Jangan memandikan atau kita takziah. Bagaimana yang bagus takziah? Takziah yang bagus, satu, jangan ngomongin kekurangannya mayit. Itu pantangan. Jaga rahasia mayit. Yang kedua, takziah itu artinya memberikan satu rayuan, himbauan, omongan kepada ahli waris supaya dia tabah, sabar, ikhlas. Takziah itu artinya bahasa Jawa ngarang-ngarani. Tahu ngarang-ngarani? Bikin adem sama keluarga mayit. Jangan malah keluarga mayit ucap-ucap. Terus alhamdulillah nanti saingan kurang lagi. Lihat, ucap-ucap. Atau ngomong yang lainnya. Itu pantangan. Kalau takziah malah ngobrolin mayitnya terus ngomong sambil merokok. Ini namanya nggak berduka ini. Nyari penyakit. Takziah itu memberikan wejangan yang menjadikan sahibul musibah itu tentram hatinya, adem gitu. Maka takziah itu macam-macam caranya. Boleh pakai nasihat, omongan. Boleh kita sumbang pakai duit. Atau boleh kita duduk membacakan doa kepada mayitnya. Jadi pada ngobrol, baca qulhu, baca yasin, sholawat, pakai yang penting baca doa. Jangan mereka terlantangkan begitu saja. Terakhir bagi dia, perbanyak doa. Takziah itu jangan kayak budaya-budaya yang jelas. Datang kalau recehan, putar pulang lagi. Datang recehan, pulang lagi. Bukannya nggak boleh, boleh Pak. Ini nggak afdol ya. Datang naruh duit, masuk, nemuin jenazahnya, baca Fatihah sekali ini. La haula wala quwwata illa billah. Al-Fatihah. Senang dia Pak, senang dia. Kalau nggak percaya santan bisa tak Al-Fatihah. Alhamdulillah Pak Kiai, yang banyak saja. Pasti senang. Semua mayit, semua orang yang sudah meninggal apabila kita doakan, bahagianya luar biasa. Makanya yang ngeyel cuma nggak nyampe. Masih ada yang ngiri Pak, masih ada yang ngiri. Kalau masih ada suruh mati dulu di Fatihah sekali. Nyampe kan itu. Kalau nggak nyampe, boleh protes dah. Kali mati kok nggak yakin. Dengan ngaji itu. Memang kalau nggak yakin dengan doa nggak nyampe, ngapain bapakmu mati disolati? Kan begitu. Itu orang Wahabi kalau mati nggak usah solati lah. Kenapa? Dia nggak yakin dengan doa. Tidak nyampe. Tapi anehnya ini mereka pun mati tetap minta disolat. Ada apa dengan dia ini? Mereka ini loh Pak, ngajinya rompong, ngapain doain, ngapain sehari, 2 hari, 3 hari, 40 hari harus langsung duit. Dia mati juga minta doa, ngomong angel ngaji begini. Aliran begini membingungkan umat, membingungkan. Ada di Kirana kelompok begini sampai 1000, rusak umatnya, rusak, nabrak
mau bikin sendiri kan? Kita contohnya, dia nggak yakin kalau doa nyampe. Kenapa? Kalau kelompok mereka mandi disolati, kenapa Fatihah? Kan begitu. Kalau nggak yakin nggak usah. Termasuk kalau memang doa nggak nyampe, bapak mau mandi nggak doain begini, mudah-mudahan bapak mau masuk neraka jahanam. Boleh nggak? Pasti nggak terima, Pak. Kalau memang nggak nyampe harusnya bohong. Kenapa nggak nyampe? Tapi kenapa nggak boleh? Berarti dia juga ya bohong. Bos pokoknya bohong. Yang kurang ajar lagi ngomong nggak nyampe, dundang denduren datang. Tapi tahlilan nggak mau baca, tidur. Begitu pulang beseknya di bawah. Namanya kan kurang ajar. Korupsi, Pak. Fatihahnya nggak mau, nggak mau ya, tidur, pura-pura semedi. Tapi begitu beseknya datang dibawa pulang, kata dia ini proyek dari besek ini, model duit nggak usah diikuti, Pak, tidak usah diikuti, merusak tatanan masyarakat. Sallallahu alaihi wasallam. Kembali tadi. Afdolnya memandikan mayit itu lubang-lubang yang tembus harus terkena air. Terus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Maka besok kalau di sini ada orang meninggal, di Pak Nurjali ini, kalau embernya di bawah, suruh kalau pindah di atas, ya. Ketuanya tanggung jawab betul sama mereka. Kalau jali, kata wanitanya kalau jali ini taruh di atas, Pak, supaya apa? Tidak bosan. Terus aturannya Pak, yang bagus minimal 3 orang. Maka bentuklah ngurus pemandian mayit. Ada timnya. Minimal 3 orang. Kenapa 3 orang? Yang 2 ini menggosok-gosok, yang 1 mengucurkan air. Kalau 2 orang ribut, Pak, jangan semua lubang-lubang harus air. Jadi minimal beginilah. 1 orang repot. 3 orang. 3 orang. Supaya apa? Supaya sempurna. Terus yang paling penting lagi nih, Pak. Untuk kemaslahatan mayit, apabila dia mati membawa harta-harta, contoh mayitnya orang kaya, supir, giginya ada emasnya, giginya pakai emas, atau mungkin sekarang ini udah dirantai, kan gitu, Pak. Anak milenial ini giginya dirantai kayak pagar rumah. Kalau dia mati ini, Pak Nurjali harus dibuka begini. Nah, begitu Pak, itu betul. Kalau ada rantainya, itu namanya harta. Ambil. Terus berputar lagi, bagaimana kalau perempuan meninggal dalam kondisi menggunakan sepirak? Sepirak, tahu Pak sepirak? Itu ditaruh di vagina. Sama itu wajib diambil. Tolong sama bidan jenazah, terus kita untuk masyarakat mayit, mohon dengan ambilin jenazah. Kenapa? Bidan itu ahlinya. Kalau Pak Nurjali suruh ngambil jangan. Ahlinya kita itu kacau. Harta-harta yang nempel di badan mayit harus diambil. Termasuk ada orang meninggal pakai susuk. Ini yang hadir kalau pakai susuk sebelum mati diambil ya. Ini peringatan ini. Kalau nggak diambil dan sangat mandinya repot. Dan itu nanti yang mandiin juga repot. Yang mati enggak kelihatan.
spesial ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus etikanya, etika memandikan mayit itu gosoknya tidak boleh terlalu kencang. Jangan kayak gosok-gosok jus atau motor. Kenapa? Kulitnya jenazah itu merasakan pedih, bahkan panas waktu keluarnya roh dari jasad. Berdasarkan karena coyok, coba panasnya tak mesti digosok ini. Itu yang mengatakan seorang waliullah yang dijamin kesolehannya. Siapa? Beliau mengutip dawuhnya Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa itu satu-satunya Nabi yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Satu-satunya Nabi yang bisa menghidupkan orang yang mati, Nabi Isa. Nabi Isa ini interogasi, nanya sama orang yang sudah mati, semua cerita. Rasanya mati di mana? Ini mereka cerita semua. Jangan dianggap ini cerita bohong atau mengarang takhayul, tidak. Nabi Isa alaihissalam mahfadnya dalam kitab Rawdatul Ulama. Bahasa ilmiahnya ini ada substansi hukumnya, bukan cerita bohong. Memang sakit. Terlebih-lebih orang yang meninggal di suatu khotimah, rohnya keluar dari atas terus ke bawah. Ini yang lebih sakit. Kalau bahasa gampangnya nyasar. Sakitnya luar biasa. Aku tidak heran saudara kita yang mati, bahkan ke sono ke sini, kalau bahasa Jawa berimpanan, dibotai, jatuh bangun. Sakitnya luar biasa. Tapi kita mohon kepada Allah, mohon kepada Allah dengan ngaji seperti ini, mudah-mudahan roh keluar dari jasad, kondisinya husnul enak, husnul khotimah. Imam Ghazali mengatakan husnul khotimah itu ibarat rambut ambil dari tumpukan tepung, les, gak ros. Maka kembali lagi, memandikan etikanya jangan terlalu keras gosok-gosoknya. Yang kedua, dalam faktor ini dijelaskan disunahkan kita memandikan menggunakan wangi-wangi. Boleh sabun, boleh daun udara, yang penting wangi. Yang penting tapi seandainya tidak punya sabun, tidak ada yang lain, air pun sudah cukup. Tidak ada. Terus ada yang namanya, tapi air belum tak pakai rinso. Cucian apa? Tidak usah. Kenapa? Walaupun dia wangi, bukan pada tempat. Itu kan buat cucian celanamu. Air pakai rinso. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena waktu yang sangat singkat. Nomor dua, wakafinu, wajib untuk mengkafaninya. Nah, kafan, waqalluhu, paling sedikitnya kafan itu adalah pakaian yang bisa menutup sekujur badannya mayit. Mau warnanya putih boleh, mau warnanya tidak putih juga boleh, warnanya batik, macam-macam warna. Yang penting kain itu bisa menutup sekujur badannya mayit. Itu minimalnya. Karena Nabi mengatakan afdhalus siyab, sebaik-baiknya pakaian al-abyad, pakaian putih.
Yang penting sekujur badan tertutup, tidak boleh ada yang kelihatan dari kepala sampai ujung. Terus sekarang yang afdal, karena dulu sekarang tengah-tengah dulu, al-ghalib, sebenarnya dalam kitab Mahalil Qulub ini dijelaskan wa ghalibuhu, sedangnya mengkafani mayit baik laki-laki ataupun perempuan itu adalah dilapisi 3 lapis. Dilapisi 3 lapis. Sedangnya afdolnya bagaimana? Afdolnya kalau laki-laki setelah 3 lapis dibikinlah imamah, tutup kepala, bikinlah baju burung, baru ikat. Itu afdal. Perempuan bagaimana? Perempuan setelah 3 lapis berilah dia baju kurung, terus jilbabnya mayit jangan sampai ditayangkan kayak jilbabnya orang yang masih hidup. Bukan begitu, Pak. Nanti tak kasih tahu caranya memotong jilbab, memotong baju kurung. Kasih tahu nanti. Itu praktek ke rumah saya dulu. Seminggu bayarnya orang siapa. Bukan begitu bercanda. Artinya dalam hal ini, setelah mayit perempuan tadi dikasih baju kurung, dikasih pula jilbab menutup kepala, menutup wajah. Ini mau menghadap Gusti Allah, berikan dia tampang yang rapi, berikan dia kondisi yang suci, bersih. Kenapa? Mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berkembang, bagaimana kalau kafannya nggak cukup buat baju kurung, buat imamah, buat apa itu jilbabnya? Tidak apa-apa. Ngambil yang ghalib, yang sedang, cukup 3 lapis. Seandainya kafannya tidak cukup, tapi kalau sekarang nggak mungkin, Pak. Sekarang ini sudah dibentuk tim oleh lingkungan. Kafan sudah siap 1 set, duit sudah bayar per bulan. Kan betul? Mati dulu bayar. Itu namanya siap sih. Bagus pada apa? Tidak memberatkan dari lapis, karena permasalahannya mati itu tidak akan tahu kapan datang. Malam begini ngaji, tahu besok mati. Ngaji seperti ini, tahu nanti malam sudah 14, datang lagi. Rahasia Allah. Tapi qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Muhammad katakan kepada mereka, siapa? Manusia pada umumnya. Innal mauta alladzi tafirruna minhu, sesungguhnya maut sekalipun kalian menghindar kemana saja, tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Maut akan menjemput. Wa in kuntum fi burujin musayyadah, sekalipun kalian masuk ke lubang yang kuat, yang dahsyat, dilapisi baja, tetap maut akan menjemput manusia. Itulah permasalahan. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah habis, masih panjang ini keterangannya. Insyaallah dilanjutkan lagi bulan. Kalau ada yang bertanya, monggo silakan. 5 menit saja. Monggo ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama pertanyaan, bagaimana hukumnya memandikan mayit? Awalnya menggunakan air mustahmal, terus setelah dikasih wudu atau diwudui menggunakan air suci. Kan begitu. Apakah itu wudu tadi bisa menghilangkan tadi atau bisa menebus tadi mustahmalnya atau tidak? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Mandi hukumnya wajib karena mandinya jangan. Kalau memang tapi menggunakan air mustahmal, ulang lagi lah, diguyur lagi menggunakan air yang suci dan suci. Kok repot pakai ember, takut nanti ketinggal atau kecipratan? Ya sudah, nggak apa-apa, yang satu pakai megang selang, yang dua gosok-gosok. Aman itu, tidak kena mus. Saya lihat dengan selang perut ke atas, yang dua gosok-gosok. Dan saya bilang tadi 3 orang timnya minimal. Yang satu mengucurkan air suci dan mensucikan, yang dua menggosok terus. Jawabannya tidak bisa menggantikan mandi yang menggunakan mustahmal apabila wudu tadi. Mandinya menggunakan air suci, wudunya juga menggunakan air suci dan mensucikan. Terus berkembang lagi pertanyaannya, kalau nggak dikasih wudu sah apa tidak? Kan begitu Pak. Ya sampai ngerti. Ini mayat nggak dikasih wudu, nggak diwudui, cuma mandi saja. Kan ini nggak sholat. Ibaratnya orang kecil harus berkembang pikirannya, yang cerdas. Ini mayat kan nggak sholat, kenapa diwudui? Kan begitu. Masalahnya agar mayat mati dimandikan nggak dikasih wudu, dosa apa tidak? Jawabannya tidak dosa. Tapi kalau nggak mandi, jawabannya dosa. Kalau wudunya mayat jatuhnya wajib atau sunnah? Wudunya mayat jatuhnya mandi apa sunnah? Sampai jawab sunnah. Sampai jawab. Mewudukan mayit, ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Rafi'i, Imam Nawawi dalam Syarah Muhaddab, dalam Majmu' namanya, itu beliau semua berpendapat hukumnya wajib. Wajib. Tapi wajibnya wudu itu setelah wajibnya mandi. Artinya apabila sudah mandi betul-betul bersih sempurna, kok lupa, dia lupa apa saja Pak? Nggak sengaja Pak. Kok lupa, maka tidak usah diulang lagi, dibongkar lagi, tidak usah. Kalau memang lupa. Tapi kalau sengaja, maka hukumnya dosa. Kata Imam Rafi'i. Tapi pendapatnya Imam Subki di dalam kitab Mahalil Ilmi, beliau mengatakan menjadi sunnah. Jadi wudunya mayit itu sunnah. Yang masyhur yang dipakai pendapat siapa pada umumnya? Yang dipakai
sempurna. Nah, yang kedua, pertanyaan mengenai membaca sholawat tatkala memandikan mayit, boleh apa tidak? Sangat diperbolehkan. Memandikan mayit sambil sholawat, sambil baca takbir la ilaha illallah, sambil tasbih, sambil zikir itu sangat dianjurkan. Yang tidak boleh itu ngobrol kemana-mana, tidak dianjurkan. Yang baru bagus kan sholawat, tapi kalau kondisi main ya jangan sholawat lah, bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sambil mengajar atau talqin main kalimat tauhid la ilaha illallah. Begitu nanti membawa, memikulnya, mau masukkan ke dalam yang lain, tetap tahlil, jangan takbir, mati yang demo. Sekalipun takbir boleh, tapi bukan pada tempatnya, bukan pada tempat tahlil. La ilaha illallah. Ada yang ini, termasuk orang yang di ambulan ini harusnya jangan lepas membaca kalimat la ilaha illallah. Mau dilaku, mau silahkan. Yang penting hati tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas jawabannya, memandikan mayit sambil bersolawat boleh, tahlil afdal, zikir yang lain boleh. Kan kembali tadi, ibadah itu harus sesuai dengan kondisi dan posisi masing-masing. Kalau mayit tahlil pas, kondisi lagi susah. Hadirin bersama